pada hari ini telah ku sempurnakan untukmu agamamu, dan telah ku cukupkan kepadamu nikmatku, dan telah ku ridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Deringan alarm yang terus berbunyi membuat tidur Kenara terasa diganggu. Dengan tangan yang meraba-raba dan mata yang masih tertutup, Kenara mencoba mengambil alarm yang terletak di atas nakas untuk dimatikan. Ia masih mengantuk, efek tadi malam membaca novel tidak lihat waktu. Inilah akibatnya, Kenara tidur jam setengah 12 malam, dan untung saja saat azan subuh berkumandang Zira membangunkannya untuk sholat. Jika tidak mungkin sholat subuh Kenara akan tertinggal. Ya Allah, nak, bangun, udah jam berapa sekarang? Zira berjalan membuka gorden jendela yang masih tertutup, lalu mematikan lampu yang masih menyala. Kenara hanya bergumam tidak jelas dengan mata yang masih tertutup. Gak bagus tidur setelah subuh, Ra. Rezeki bisa kehambat. Ayo bangun. Kenara yang samar-samar mendengar suara Zira, membuka mata perlahan. Cahaya matahari yang berhasil menerobos masuk melalui jendela kamar membuat penglihatannya kini menjadi silau. Ini udah jam 9 loh, Ra, kamu nggak jadi ke kajian emangnya? Ucapan Zira yang kini terdengar jelas di telinganya membuat mata Kenara terbuka sempurna. Seketika rasa kantuk yang tadi menyerbu pun hilang. Jam 9, maulang Kenara yang kini telah berubah posisi menjadi duduk. Iya, ayo bangun. Mandi terus pakai gamis. Itu udah mama siapin sekalian sama hijabnya, ucap Zira seraya menutup pintu, meninggalkan Kenara yang kini kalang kabut karena sudah sangat telat. Kajiannya hari ini mulai jam 9 dan sekarang sudah jam 9. Tidak butuh waktu lama bagi Kenara, kini ia sudah keluar kamar mandi. Kenara langsung memakai gamis yang telah disiapkan Zira. Walaupun sebenarnya ia belum yakin dengan pakaian yang belum pernah dipakainya. Gamis ini terlalu lebar bagi Kenara, dan juga jilbab yang sudah dipakainya ini sama lebar dan panjang baginya. Apa ia tahan memakai ini selama di kajian? Baru sebentar saja ia sudah gelisah dan gerah. Ah udahlah, Ra juga udah telat. Kalau terus mikirin nih baju yang ada bisa sampai sejam. Setelah mengoles bedak baby tipis ke wajah, Kenara meraih sling bag dan ponsel yang terletak di nakas. Namun begitu hendak pergi, Kenara menyipit begitu menatap keganjilan pada jam beker. Mata Kenara membulat sempurna. Ma, ini masih jam 8, teriak Kenara baru sadar sudah dikerjai Zira. Mama kebiasaan. Jam 8 bilangnya jam 9. Ra udah rapi, Mah, padahal masih sejam lagi, rengek Kenara mengambil duduk di meja makan. Zira yang sibuk di dapur hanya terkekeh mendengar putrinya yang kesal. Ih kan mama malah ketawa aja. Ini udah rapi, Ma udah wangi. Yang ada nanti bau keringat kalau kecepatan kayak gini, cemberut Kenara memasang wajah bete. Udah, makan dulu, nanti ngomongnya, ucap Zira yang membuat Kenara kini melongo. Aku lagi kesal Ma. Mama tahu, Kenara mengerucutkan bibir, dengan cepat melahap sarapan paginya dengan embel-embel ngambek. Ma, Ra pergi sekarang aja, ucap Kenara setelah mencuci piring bekas makannya.
katanya tadi kecepatan. 这一次我真的是 Gimana lagi mah Jakarta juga macet. Lebih baik Ra kecepatan daripada terlambat. Yang ada nanti Ra malu, sepertinya Kenara sudah mengakhiri embel-embel ngambeknya. Zira hanya mengangguk paham. Ma aku sama Gojek aja ya, Zira kembali mengangguk. Benar pergi ya? Awas bohong lagi, ucap Zira begitu ojek online Kenara sudah dekat. Iya ma, Ragak akan bohong lagi. Biar mama percaya Ra fotoin deh nanti, iya mama percaya. Ya udah kalau gitu Ra pergi dulu, ma assalamualaikum, pamit Kenara seraya menyalami tangan Zira. Waalaikumsalam. Baru 2 meter dari pintu rumah Kenara menghentikan langkahnya lalu berbalik menghampiri Zira yang di dalam. Ma, panggil Kenara berlari ke dalam rumah, persis seperti orang yang melupakan sesuatu. Zira menoleh menatap putrinya bingung. Kenapa Ra? Ada yang tinggal? Pakaian Ra gimana, tanya Kenara begitu berdiri di depan Zira. Sontak Zira menghela nafas kecil. Mama kira tadi apa, Ra? Kenara hanya nyengir kuda, jelek enggak, ma? Malahan bagus, cocok banget sama kamu. Benar nih, ma? Tapi kenapa Ra nggak percaya diri? Ra nggak biasa ma pakai baju ginian. Kayak emak-emak, ucap Kenara yang belum puas dengan penampilannya saat ini. Kamu udah cantik sayang. Apalagi make baju ini. Kelihatan anggun. Udah jadi bidadari tercantik di bumi, langsung saja senyum Kenara mengembang. Siapa yang tidak senang dipuji? Apalagi disamakan seperti bidadari. Ya udah deh Mara pergi dulu. Assalamualaikum, ucap Kenara masih dengan seukiran senyum manis yang tidak lepas dari wajah cantiknya. Waalaikumsalam. Kenara kembali mencek alamat yang tertera sesuai dengan alamat yang dikirim Malena tadi. Setelah memastikan ia tidak salah, Kenara mulai melangkahkan kakinya. Kenara memperhatikan sekitarnya lalu menatap jam di pergelangan kirinya. Pantai saja sepi, masih jam 8:40 AM. Ra kemana ya? Gak mungkin kalau nunggu di dalam sendiri. Kenara menyapu pandangannya ke sekelilingnya. Mana tahu ada tempat duduk dan ia bisa menunggu di sana sampai acara benar-benar mulai. Tatapan Kenara akhirnya jatuh pada sebuah taman yang tentu saja sangat dekat dengan kawasan ini. Ra ke situ deh, putus Kenara. Sebuah senyum manis mengembang di wajah cantiknya. Kenara memejamkan matanya lantas menghirup nafas dalam lalu membuangnya perlahan. Angin sepoi-sepoi yang lembut kini ikut menerpa wajahnya, membuat Kenara kini jadi enggan untuk sekedar membuka mata. Getaran ponsel yang setiap 2 detik berbunyi membuat Kenara terpaksa menghentikan kenyamanan yang baru saja dirasakannya. Kenara membuka matanya lalu mendengus kecil. Siapa yang berani mengganggunya di saat seperti ini? Dengan malas Kenara langsung mengambil ponsel yang ada di dalam sling bagnya. Dan seketika itu juga notifikasi langsung memenuhi grup WhatsApp-nya. Kenara mengusap layar ponselnya lalu membuka grup Renabis. Assalamualaikum, ucapan salam seseorang membuat Kenara mengurungkan niatnya untuk mengetik balasan ke grup. Kenara mendongak.